Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf ya untuk sobat-sobat tanduran semua, karena tidak bisa upload selama kurang lebih 2 minggu ini ya. Karena saya itu kebetulan flu ya. Flu yang kemungkinan besar itu adalah kena virus corona. Memang itu tidak mengenakan sekali ya, saya harus isolasi kurang lebih selama 14 hari, dan sampai hari ini pun sudah 14 hari lebih kondisi saya masih belum kembali fit ya, karena terus terang dada itu terasa sesak sekali. Bahkan beberapa sobat-sobat tanduran yang komen di video saya tidak saya gubris ya. Nanti kalau saya kondisinya sudah semakin baik, nanti akan saya balas satu persatu. Oke, sekarang saya tunjukkan, ini merupakan dari ember tumpuk ya. Tadi tanggal 20 berapa tadi. Kondisinya seperti ini sekarang tanggal 15 Agustus. Berarti ya kurang lebih sudah hampir 2 minggu ya, dan hampir penuh. Dan kondisinya banyak sekali hewan-hewan yang tak diundang ya. Tadi ada hewan-hewan kecil-kecil yang biasalah itu biasa mengerubungi ya, atau mengelilingi sampah organik. Ya, kondisinya seperti ini. Ini kemarin terakhir sore kemarin ya, ditambahi ada sampah-sampah organik, sisa-sisa dari memasak ya. Lalu kemarin juga saya tambahi kurma juga, kurma yang sudah kadaluarsa ya. Nah, ini coba saya angkat dulu, kira-kira sudah ada air lindinya atau belum ya. Kita nanti coba cek kira-kira air lindinya itu hasilnya seperti apa, berapa pH-nya, dan kira-kira kepekatannya berapa. Nanti kita coba cek ya. Ini setelah kurang lebih 2 minggu ya, kondisinya seperti ini. Wah, ternyata tidak begitu terlihat ya. Airnya sudah mulai ada, tetapi hanya saya kira sedikit sekali ya. Paling kalau kita ukur, kita takar ya 1 sampai 2 liter. Nah, kondisinya seperti itu. Sudah mulai ada airnya. Walaupun air ini belum bisa dipanen ya, karena kata penemunya itu harus didiamkan dulu di dalam ember tumpuk ini kurang lebih selama 2 bulan. Makanya tadi saya tulis tanggalnya ya, biar saya tahu. Nah, ternyata warnanya agak sedikit gelap ya, karena memang bahan organik yang saya gunakan ini tidak satu saja ya, atau hanya buah-buahan saja, atau hanya sayuran, tetapi semuanya saya masukkan ya. Ketika ada sisa dari bahan organik atau sisa limbah dapur, sekarang saya masukkan ke dalam ember tumpuk ini. Karena memang terus terang air lindinya ini mau saya buat sebuah uji coba atau eksperimen untuk tanaman seperti apa ya. Nah, ini kita tutup kembali. Nah, seperti itu ya warnanya. Dan air lindi ini pasti tidak akan sama ya antara satu ember tumpuk yang satu dengan yang lain, tergantung kita memberikan dari isi ember tumpuknya itu apa saja bahannya. Kalau nanti kebanyakan buah-buahan, biasanya itu warnanya sedikit lebih kuning ya, tidak gelap seperti punya saya. Makanya ini kalau bisa itu ember tuh itu diisi segala macam bahan organik ya, mau itu daun-daunan, sawi dan lain-lain, atau buah-buahan, kulit nanas, terus jeruk dan lain-lain. Silakan dikreasikan sebanyak mungkin ya, agar nutrisi dan mikrobanya itu bermacam-macam. Ini hanya pendapat saya ya, walaupun itu harus diuji coba lagi dengan penelitian lebih lanjut, atau dicoba dicek di lab ya, laboratorium. Nah, ini sudah saya siapkan ya. Ini ada air biasa dan air lindi tadi yang saya ambil. Coba kita cek dulu pH-nya ya. Nah, kenapa kok saya gunakan air biasa, biar kita tahu ya kira-kira pH dari air biasanya berapa, lalu nanti di air lindinya berapa. Sekaligus air biasanya ini saya gunakan untuk membilas dari alat yang saya gunakan. Untuk pH dari air biasa tadi sekitar 9, ya. Mungkin kalau ditunggu lagi ya pasti 8, lah. Nah, kira-kira air lindinya berapa? Ini ada 7,9, 7,8 ya. Kalau ini ditunggu ya pasti
paling mentok sekitar pH 6 ya, 6 atau 7. Ya tidak terlalu ngedrop ya, tidak seperti fermentasi yang lainnya. Dan ini pun nanti kalau air lindinya dipanen itu tidak bisa langsung digunakan, harus diproses, dijemur dulu biar aromanya itu tidak terlalu bau ya. Walaupun sekarang ini kalau dicium itu baunya tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu berbau busuk. Saya juga masih kurang tahu ya, karena ini baru pengalaman pertama saya. Sekarang kita coba cek dengan ini ya, TDS meter ya. Ini saya agak curiga ya. Kok air biasanya yang saya gunakan kok boiling ppm ya sangat rendah ya. Ini jangan-jangan TDS saya mulai error ya. Nah ini coba saya cek. Air lindi kemungkinan besar tidak mungkin seperti ini ya, 0,39. Ini tidak mungkin kalau air lindinya seperti ini. Pasti harusnya itu angkanya ratusan ya. Coba saya cek kembali. Tapi kalau saya kira-kira ini harus dikalibrasi ulang ya. Dan setelah saya cek dengan cairan yang lain, ternyata memang betul ya, TDS meter saya ini harus dikalibrasi ulang. Kebetulan karena alatnya belum ada, nanti coba saya cari-cari kembali ya, biar nanti saya bisa gunakan kembali. Kalau untuk cara kalibrasi bisa cek di video saya yang sebelumnya sudah pernah saya bahas. Nah, padahal ini saya pengen tahu ya, pH-nya berapa tadi sudah terjawab, sekitar 7, 6 sampai 7 ya. Kalau untuk kepekatannya ini belum terjawab. Ya tidak masalah, nanti kalau sudah ada updatean terbaru nanti coba saya berikan kepada sobat-sobat tanduran ya. Apalagi kalau alat TDS meter saya sudah saya kalibrasi ulang. Nah ini air lindinya bentuknya seperti ini, kalau dicium baunya saya kira biasa saja ya, atau gara-gara saya masih kondisi flu jadi baunya itu tidak terlalu menyengat. Kalau saya kira ya tidak terlalu berbau busuk. Nah ini harus disimpan di dalam ember tumpuk ini selama 2 bulan. Kalau sudah lebih dari 2 bulan bisa kita panen setiap hari, tergantung banyaknya air lindi yang ada di dalam ember tumpuk ini ya, sobat-sobat tanduran. Nanti kalau sudah kita jemur sampai menghilangkan baunya dari dari bau busuk yang sisa air lindi tadi. Kalau sudah seperti itu baru bisa digunakan. Inilah kondisinya sampah-sampah limbah organik, sisa-sisa dapur tidak saya buatkan kompos, tetapi saya manfaatkan dulu ya. Saya ambil air lindinya atau air sisa pembusukan yang biasa dibantu dengan maggot BASF ya, walaupun saya lihat itu maggot BASF-nya belum ada. Ya tidak masalah ya, kita tunggu saja sampai nanti maggot BASF itu datang di ember tumpuk ini ya. Oke, untuk video kali ini saya kira cukup dulu ya, karena keterbatasan alat. Makanya saya cukupkan. Saya akhiri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.